Film ini menceritakan remaja yang sedang puber yang memiliki banyak tingkah lakunya yang membuat kepala sekolahnya gedek sampai dia ingin dikeluarkan dari sekolahnya. Sebelum menginjak usia puber, sebenarnya Veronica adalah anak yang penurut dan ramah. Namun setelah puber, Veronica mendadak menjadi anak yang nakal dan tidak penurut, sampai orang tuanya pun kehabisan cara untuk menasihatinya agar Veronica menjadi anak yang baik kembali. Sampai akhirnya ayah menemukan asrama yang terkenal yang membuat para anak-anak nakal menjadi anak yang penurut. Namun Veronica tentu saja menolak untuk pergi ke asrama tersebut, tetapi ayahnya tetap meyakinkan Veronica dan memaksa Veronica untuk pergi ke asrama tersebut. Ya, Veronica akhirnya jadi berangkat ke pondok. Asrama yang sangat megah dan terkenal tersebut terlihat ibu-ibu sedang mengintip di jendela. Ternyata ibu-ibu tersebut adalah kepala sekolah yang langsung menyambut kedua orang tua Veronica. Kemudian Veronica diperkenalkan oleh Atun yang nantinya bakal menjadi teman sekamarnya. Atun terlihat sangat baik dan sopan. Dengan keramahan si Atun membuat orang tua Veronica semakin yakin untuk menitipkan Veronica di sini. Namun Veronica tetap saja enggan untuk di sini sampai-sampai dia menempelkan jigongnya bekas permen karet di tiang listrik. Usahanya pun sia-sia. Malam pun tiba. Right. Hey! Music is strictly forbidden. We are gonna have such a wonderful time together. Waduh, ternyata di asrama tersebut memiliki peraturan yang sangat aneh. Tidak boleh memainkan musik sehingga membuat Veronica semakin curiga dengan tempat tersebut. Di sisi lain, semua potongan rambut siswi cewek-cewek yang ada di asrama tersebut terlihat sama. Semua siswa dibangunkan setiap jam 5 pagi. Veronica pun terbangun. Semua siswa bersiap-siap untuk beraktivitas. Sesampai di tempat sarapan, semua siswa terlihat sangat penurut, ramah, murah senyum. Namun mereka seperti robot yang lemas, membuat Veronica merasa aneh. Di dalam kelas terlihatlah seorang guru David sedang mengajarkan. Dia berbicara bahwa seorang remaja harus bersikap baik, sopan, dan ramah. Namun Veronica menyangkal perkataan tersebut bahwa masa-masa puber adalah masa-masa beradaptasi. Jadi wajar saja jika mereka nakal. Namun guru David mengatakan bahwa Veronica sebentar lagi akan berubah seperti teman-temannya yang ada di kelas ini. Veronica pun merasa kesal atas perkataan David. Selesai pelajaran, kepala sekolah memanggil Veronica untuk dicukur rambutnya seperti siswa lain. Namun anehnya, biasanya Kang cukur rambut langsung memotong rambutnya, tapi ini aneh sekali, harus diukur dulu kayak mau bikin baju. Sampai sudah tak tahan, Veronica pun memutuskan untuk minggat dari asrama yang gaje itu dengan peraturan yang sangat tidak masuk akal. Tak disangka, Claire sedang mengintip Veronica. Ternyata Claire berbeda dengan anak-anak tersebut. Claire akan menunjukkan bagaimana cara mereka memotong rambut-rambut siswa yang ada di situ. Claire mengajak Veronica untuk mengintip proses pencukuran rambut. Ya, terlihat ada seorang cewek sedang diproses pencukuran rambutnya yang berbeda dengan kangkang cukur yang ada di Konoha. Ya, ternyata selain dicukur rambut,
wanita tersebut juga dicuci otaknya sehingga sesampai pencukuran selesai mereka menjadi orang yang berbeda dan mereka menjadi penurut murah senyum. Veronica pun kaget melihat perubahan siswi yang sehabis dicukur. Dan Claire berbicara bahwa itulah yang menyebabkan siswi yang ada di sini. Claire pun menceritakan alasan dia tidak bisa minggat karena adiknya yang sudah terpengaruh oleh cuci otak. Dan Claire kenapa bisa berbeda dengan mereka? Karena Claire pernah operasi pada otaknya dan di otaknya terdapat logam sehingga tidak bisa untuk dipengaruhi. Pagi harinya, Veronica memberitahu kepada kepala sekolah bahwa Veronica mengetahui rahasia di sekolah tersebut. Ternyata, Veronica memberitahu kepala sekolah bahwa dia dan Claire sudah melihat semuanya. Dan ternyata, kelakuan Veronica tersebut malah membuat Veronica kehilangan Claire karena Claire sudah dicuci otaknya yang kedua kali sehingga dia bisa dicuci. Logam yang ada di otaknya pun musnah sehingga Claire lupa atas apa rencana yang telah disusun bersama Veronica untuk membebaskan Veronica dari tempat ini. Veronica pun merasa putus asa karena sebentar lagi giliran Veronica untuk dipotong rambutnya. Veronica sudah pasrah bahwa dirinya akan bernasib sama seperti siswa-siswa yang ada di sini, sehingga dia akan menyalakan musik favoritnya untuk terakhir kalinya. Tak disangka, dengan menyalakan musik tersebut, Atun, teman sekamarnya pun merasa sakit kepalanya dan ternyata larangan pemutaran musik di sekolah tersebut membuat siswanya menjadi sadar dan mengetahui jati diri aslinya. Mereka pun menyusun rencana untuk bisa kabur dari sini. Veronica yang cerdik membuat kepala sekolah marah terkait rahasia yang ada di sekolah ini. Sampai akhirnya kepala sekolah menyeret Veronica untuk dipotong rambutnya sekarang juga. Langsung Veronica memberikan isyarat kepada temannya untuk menyalakan musik agar semua siswa mendengarkan musik yang dinyalakan. Ya, semua siswa merasa pusing dan kepalanya sakit dan tiba-tiba semua siswa sudah sadar dari pencucian otak. Claire pun sangat senang bisa berpelukan dengan adiknya dan semua siswa bisa berbahagia. Akhirnya mereka bebas. Walaupun kepala sekolah menahan, tetapi semua siswa yang ada disebut berjumlah cukup banyak sehingga mereka pun bebas. Film pun berakhir.